Halo teman-teman, di sini saya Zulfa bersama dengan 5 orang rekan saya, ada Farah, Helen, Nanda, Paulia, dan Salma. Kami berenam merupakan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Airlangga. Di sini kami akan memberikan informasi mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat atau yang biasa disingkat dengan SAPP. Tujuan kami membuat video ini untuk memberikan informasi kepada kalian mengenai apa sih SAPP tersebut dan juga untuk memenuhi tugas akhir kami dalam mata kuliah akuntansi sektor publik yang dibimbing oleh ibunda kita, Ibu Dr. Erina Sudaryati, DRA MSAK CMACE dan dibantu oleh Bapak Fandi Prasetya SEAKM Akun. Langsung saja kita mendengarkan apa sih SAPP tersebut. Simak video ini baik-baik ya. Jadi teman-teman, pada pembahasan SAPP kali ini kita akan membahas 10 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian dari sistem akuntansi pemerintahan pusat. Yang kedua ada dasar hukumnya. Yang ketiga, ruang lingkup dari SAPP. Yang keempat, tujuan dari SAPP. Yang kelima, ada ciri-ciri SAPP. Yang keenam, kerangka umum SAPP. Yang ketujuh, sabun. Kedelapan, ada SAI. Yang kesembilan, ada output dari SAPP. Dan yang terakhir, ada sanksi-sanksi. Yuk langsung saja kita simak apa sih pengertian dari SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan wilayah pusat atau SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada pemerintah pusat. SAPP ini diselenggarakan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Hal tersebut bertujuan agar LKPP memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang selanjutnya ada dasar hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan tanggung-jawaban pelaksanaan APBN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat 2 huruf 0 menyatakan bahwa Menteri Keuangan harus selaku Kebendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Terdiri dari sistem akuntansi bendahara umum negara atau sabun yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan sistem akuntansi instansi atau SAI yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Ruang lingkup SAPP merupakan seluruh unit organisasi pada pemerintahan pusat yang dananya bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup SAPP ini ada 3. Yang pertama yaitu seluruh unit organisasi pada pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi atau tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN. Yang ketiga, ada unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.
sebelum melangkah ke pembahasan yang selanjutnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut. Jadi, dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat melalui kementerian negara atau lembaga kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Sedangkan tugas pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Unit organisasi yang dikecualikan dari ruang lingkup SAPP ini merupakan unit organisasi yang tidak menggunakan dana APBN. Ada dua unit organisasi yang dikecualikan dari ruang lingkup SAPP, yakni pemerintah daerah dan BUMN atau BUMD. BUMN atau BUMD yang dikecualikan dari ruang lingkup SAPP ini terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa SAPP ini merupakan rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi. Dengan menjalankan SAPP, tujuan yang ingin dicapai dalam rangka akuntabilitas dan pelaporan antara lain: yang pertama, untuk menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi, yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Tujuan yang ketiga, untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Tujuan yang keempat, yakni untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Selanjutnya yaitu ciri-ciri SAPP. Yang pertama yaitu basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis accrual. Penerapan basis kas tetap digunakan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Yang kedua yaitu sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. Namun demikian, untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry atau pembukuan tunggal. Yang ketiga yaitu desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi, baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. Yang keempat yaitu bagan akun standar. SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Dan yang terakhir yaitu standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAPP mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan entitas pemerintah pusat. Yang selanjutnya yaitu kerangka umum. Struktur SAPP terdiri dari dua subsistem besar, yaitu Sistem Bendahara Umum Negara atau SABUN dan Sistem Akuntansi Instansi atau SAI. Dalam tiap sistem atau subsistem diperlukan unit akuntansi dan pelaporan yang melaksanakan sistem dan bisnis proses akuntansi. Tiap unit akuntansi dan pelaporan berkewajiban memproses data, menyajikan data, dan melaporkan laporan keuangan. Yang selanjutnya ada sistem akuntansi bendahara umum negara. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara wajib menyelenggarakan akuntansi sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. SABUN menghasilkan laporan keuangan bendahara umum negara yang terbagi menjadi: yang pertama ada BUN sebagai pengelola kas atau SIAP, 2 BUN sebagai pengguna anggaran bagian anggaran BUN atau pengelola transaksi BUN lainnya. Lalu selanjutnya ada unit yang dibentuk dalam pelaksanaan SABUN. Yang pertama itu ada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau yang disingkat UABUN.
Yang kedua, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu bendahara umum negara atau yang disingkat UAPBUN. Yang ketiga, unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa bendahara umum negara tingkat pusat atau yang disingkat UAKBUN pusat. Yang keempat, unit akuntansi dan pelaporan keuangan koordinator kuasa bendahara umum negara tingkat kantor wilayah atau yang disingkat UAKKBUN wilayah. Yang kelima, unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa bendahara umum negara tingkat daerah atau KPPN atau yang disingkat UAKBUN daerah atau KPPN. Yang keenam, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran eselon 1 bendahara umum negara atau yang disingkat UAPPA-E1 BUN. Lalu yang terakhir ada unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara atau yang disingkat UAKPA BUN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Sistem Informasi Instansi atau SAI. SAI sendiri dilakukan pada lingkup Kementerian Negara atau lembaga yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya. Unit akuntansi dan pelaporan instansi sebagaimana terdiri dari 1. Unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu unit akuntansi dan pelaporan barang milik negara atau BMN. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unit akuntansi dan pelaporan SAI yang terdiri dari yang pertama, 1. Unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengguna anggaran atau UAPA. Yang kedua yaitu unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran eselon 1 atau UAPPA-E1. Yang ketiga yaitu unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran wilayah atau UAPPAW. Dan yang keempat yaitu unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengguna anggaran atau UAKPA. Dan yang selanjutnya yaitu unit akuntansi dan pelaporan BMN pada SAI yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama unit akuntansi dan pelaporan pengguna barang atau UAPB, yang kedua yaitu unit akuntansi dan pelaporan pembantu pengguna barang eselon 1 atau UAPPB-E1, yang ketiga yaitu unit akuntansi dan pelaporan pembantu pengguna barang wilayah atau UAPPBW, dan yang terakhir yaitu unit akuntansi dan pelaporan kuasa pengguna barang atau UAKPB. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output SAPP. Output dari SAPP berupa LKPP. Nah, LKPP terdiri dari 7. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan operasional. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Yang selanjutnya ada sanksi. Sanksi dikenakan kepada entitas akuntansi dan entitas pelaporan tingkat wilayah yang terlambat atau tidak melakukan rekonsiliasi dan atau menyampaikan laporan keuangan atau laporan BMN. Sanksi berupa pengembalian SPM oleh KPPN kepada satuan kerja selaku UAKPA atau UAPPAW, PPAW atau UAKPB atau UAPPBW yang dikenakan sanksi. Nah, pengembalian BMN dikecualikan terhadap yang pertama SPM belanja pegawai, yang kedua SPM AS pihak ketiga, dan yang terakhir SPM pengembalian atau SPMIB, SPMKP, dan SPMKC. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.